Bapak Satriawan, KSDAI bersama saya nomor 2 tahun 2024. Ada apa di dalamnya, Pak? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada tanggal 7 Agustus 2024. Undang-Undang 32 Tahun 2024 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953 yang sudah mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR RI pada 9 Juli 2024 lalu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merevisi beberapa pasal dalam rangka memperkuat implementasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama lebih dari 30 tahun. Undang-undang ini menjadi dasar dan acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia melalui 3 pilar konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, itu satu catatan kenapa Undang-Undang 590 dipertahankan karena kedikdayaannya masih kita jadikan acuan dan dikuatkan antar undang-undang. Nah, akhirnya ketika kita akan merubah, nah tatanan itu kenapa? Kalau kita pasal 5 dirubah, itu berarti akan berdampak ke pasal-pasal lain di undang-undang yang mengatur dan menguatkan pilar-pilar 3 tadi. Sehingga di sini yang menjadi tantangan ketika kita lihat undang-undang tata ruang, itu juga sama. Tata ruang mengacu ke undang-undang 32 lingkungan hidup. Disebutkan di situ ekoregion, daya dukung daya tampung, KLAS, dan tata ruang. 590 juga sama. Jadi bagian pertama ini, Mbak Nuke ya, pemahaman kita terhadap yurisdiksi dan aspek yuridis menyangkut perlindungan dan pengelolaan LH dan menguatkan kembali prinsip-prinsip konservasi dengan 3 pilar itu harus menjadikan semua yang terlibat, kita semua, pemegang kewenangan, pemegang kekuasaan, pemegang sebagai subjek hukum, nyatu dulu di situ. Itulah satu vektor. Nah, kalau ini sudah, berarti Undang-Undang 23 2014 yang membagi kewenangan. Nah, ini lagi nih, kewenangan berarti apa tuh? Kalau lingkungan hidup, Bu Menteri menjadi pemegang kewenangan, membagi tugas habis ke kabupaten, kota, bupati, wali kota dalam kaitan dengan sampah, lingkungan dan sebagainya. Tapi di Kehutanan itu Undang-Undang 4199 provinsi di Kehutanan. Nah, kemudian di luar kawasan hutan bupati dan wali kota. Nah, bagaimana kaitan dengan penguatan kawasan konservasi yang kita sudah paham betul bahwa sekian tahun ketika bicara 590 itu sudah dijaga dan dikelola dengan kelembagaan yang sudah kita kenal, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Disitulah kerja-kerja kita selama ini beserta mitra-mitra kerja. Bagaimana sih menjaga keanekaragaman hayati itu di KSA yang kekasannya ekosistem menjadikan tempatnya satwa liar dan sebagainya. Dan kita juga tahu kawasan pelestarian alam itu taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Degradasinya itu bukan terus tidak didasarkan atas akademik ya, scientific base, itu semua ada dan kita harus pertahankan dan kita perjuangkan agar dalam 590 ini kita melakukan penguatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati kalau begitu di dalam perubahan 590. Apa yang mesti dikuatkan agar KSA KPA ini beserta ekosistemnya itu bisa dilihat juga oleh kementerian lain yang punya tanggung jawab di perairan pesisir dan pulau kecil. Sehingga jadilah kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang 23 ini
dalam kaitan dengan implementasi 590 yang dilakukan perubahan itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang ada. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam upaya tetap menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi yang diperkuat implementasinya dengan kondisi saat ini. Pemerintah meyakini bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 akan menjadi legasi instrumen hukum nasional guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam yang dapat memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara, hak berdaulat, keamanan warga negara, juga akses kesejahteraan dengan tetap konsisten melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, juga dunia usaha. Penyusunan undang-undang ini melalui proses panjang di DPR RI, melibatkan tim pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KLHK selaku koordinator, bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri RI, juga bersama-sama semua stakeholders seperti akademisi, praktisi, aktivis, dan media. Akhirnya, dari proses panjang tersebut dapat dilakukan perubahan terhadap 21 pasal dari total 45 pasal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dengan DPR RI pada rapat paripurna DPR RI. Dirjen KSDAE Satiawan mengungkapkan bahwa undang-undang ini menguatkan tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, serta mengakomodasi kepentingan-kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejak proses awal pembentukan undang-undang ini yang diterbitkan atau diterbitkan tahun 1990, ada undang-undang ini cukup kuat, secara saintifik juga kuat, prinsip-prinsip konservasi universal juga sudah ditabung di situ, yang itu ada di 3 pilar tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Dan secara internasional, Undang-Undang 590 ini dulu itu terinspirasi dari World Conservation Strategy. Dan World Conservation Strategy ini tidak hanya berpikir tentang kepunahan spesies. Biasanya kalau undang-undang konservasi itu, kalau di negara-negara lain itu ada 2 sebenarnya. Satu yang terkait dengan spesies, lalu yang kedua yang terkait dengan habitat. Nah, kalau kita tidak. Kita tidak hanya spesies dan habitat, tetapi juga ekosistem. Makanya ada prinsip yang pertama, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, sistem penyangga kehidupan itu apa? Sistem penyangga kehidupan itu sebenarnya adalah sistem di alam yang menjamin bahwa proses-proses ekologis yang penting itu dapat berlangsung dan menjamin kesejahteraan manusia. Dan apakah, ini pertanyaan yang kedua, mengapa nanti kita perlu area preservasi, perlu KSA-KPA? Apakah, pertanyaannya ada 2 sebenarnya. Satu, KSA-KPA itu cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, apakah KSA-KPA itu cukup sebagai sistem penyangga kehidupan? Nah, ternyata dari fakta yang ada, jadi kita senyatanya fakta yang ada di lapangan itu, meskipun kita telah melakukan konservasi secara efektif di seluruh KSA-KPA, itu tidak akan mampu mengurangi laju kepunahan jenis. Mengapa demikian? Karena banyak jenis-jenis penting itu ternyata hidupnya di bawah manajemennya Pak Dida di hutan produksi. Ada juga yang berada di perkebunan, ada yang berada di APL, bahkan ada yang hidup di hutan Manggala Wana Bakti, bisa jadi nanti jadi area preservasi nih Arboretum ini kalau kita lihat biodiversity-nya.
Jadi berdasarkan fakta itu, maka ternyata konservasi keanekaragaman hayati itu tidak cukup kalau hanya di KSA dan KPA. Perlu ada area-area di luar KSA KPA yang ditetapkan untuk konservasi keanekaragaman hayati yang sekarang kita sebut dengan area preservasi. Sementara itu, dalam undang-undang baru diatur soal areal ekosistem penting di luar kawasan hutan konservasi dan hutan negara. Dengan pengaturan baru ini, diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada areal konservasi yang telah ada. Setiap orang yang memiliki perizinan usaha di areal preservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha. Dirjen Gakum Rasio Ridosani mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan perorangan ataupun korporasi akan mendapat denda administratif hingga pidana penjara. Dengan adanya penguatan ini, maka kita bisa meningkatkan efek jera serta upaya untuk melindungi kawasan konservasi dan melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi akan jauh lebih efektif lagi. Dari sekitar 500 operasi yang kami lakukan, berkaitan dengan perburuan perdagangan tumbuhan satwa dilindungi serta beberapa kawasan konservasi, ini kan kurang lebih 430 ya kami bawakan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kejahatan ya kawasan pelestarian alam dan suaka alam serta juga kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi ini masih cukup tinggi. Maka itu kita lakukan efek jera. Ya. Hukumannya sangat berat, ya. Baik itu terkait dengan pelakunya adalah orang perorangan ataupun korporasi. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur korporasi, di undang-undang ini diatur. Ya, jadi bahwa kejahatan terkait dengan kejahatan konservasi ini merupakan kejahatan juga termasuk kejahatan korporasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ancaman hukumannya ini diperberat. Pertama adalah ada minimal maksimalnya, ya. Di mana ancaman hukumannya ya untuk misalnya ya berkaitan dengan perubahan keutuhan ataupun perusakan ya kawasan pelestarian alam ini apabila dilakukan oleh orang perorangan ya dan korporasi ini berbeda ya. Tadi sudah dijelaskan, saya akan mohon izin Pak Sekjen saya membaca, ini saya nggak hafal ya. Di mana sebentar. Ya, kita ambil contoh misalnya kalau kejahatan yang dilakukan korporasi ya berkaitan dengan perusakan atau perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam ini, korporasi itu diancam hukuman mencapai paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun dan dendanya adalah 50 miliar. Bagi korporasi yang melakukan tindak kejahatan tidak hanya dikenakan pidana pokok tadi ya, pidana pokok berupa denda dan hukuman pidana penjara, tapi juga dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahannya itu juga sangat-sangat berat, di mana pidana tambahan berkaitan dengan korporasi. Sebentar, baca ya. Ya, ada beberapa pidana tambahan apabila kejahatan ini dinyatakan sebagai kejahatan korporasi, maka pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, kawasan suka alam dan atau kawasan pelestarian alam tadi ditanyakan oleh Saudara Irfan tadi diatur di sini, biaya rehabilitasi, translokasi dan pelepasan liaran satwa habitat asli, serta juga biaya pemeliharaan tumbuhan dan satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli, perampasan tumbuhan dan atau satwa, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh kegiatan atau tempat usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, pembubaran korporasi. Ya, ini hukumannya sangat-sangat berat ancaman hukumannya. Ya, kepada apabila kejahatan ini dilakukan oleh korporasi, maksud kejahatan korporasi. Ya, di samping itu juga dapat dilakukan pidana tambahan, ya, di mana pendapatan ataupun kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. Jadi ini ancaman hukumannya menurut kami sangat berat, ya, termasuk juga pemberatan apabila itu dilakukan oleh perorangan.
Ada 3 jenis kejahatan yang diatur di sini. Ya, tadi saya jelaskan kembali bahwa saya tegaskan kembali. Pertama adalah kejahatan berkaitan dengan perubahan keutuhan, ya, kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam. Yang kedua adalah berkaitan dengan kejahatan, ya, perburuan, ya, dan perdagangan satwa yang dilindungi. Yang ketiga berkaitan dengan tumbuhan yang dilindungi. Jadi 3 kejahatan ini dengan adanya penguatan hukuman. Nanti bisa dibaca di dalam bahan presentasi tadi, Pak Sekjen sudah menyampaikan, ya, di slide terakhir. Ya, di sini sampaikan misalnya untuk kejahatan berkaitan dengan TSL ini penjaranya adalah untuk dilakukan oleh perorangan, ini penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda itu minimal 200 juta dan maksimal 500 juta. Ini jauh lebih berat daripada undang-undang sebelumnya. Ini apabila dilakukan oleh orang perseorangan. Ya, namun apabila dilakukan oleh korporasi, maka dendanya penjara 4 tahun minimal dan maksimal 20 tahun, serta denda 200 miliar dan maksimal 50 miliar. Kami meyakini dengan adanya penguatan ini, maka kita bisa meningkatkan efek jerahnya, dan upaya kita untuk melindungi kawasan konservasi dan juga melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini akan jauh lebih efektif lagi. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Dirjen KSDAE Profesor Setiawan. Ya, ini teman-teman semua ya. Jadi ini langkah terobosan yang sangat penting, ya, yang sudah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini, dalam upaya kita memperkuat penegakan hukum yang lebih efektif terkait dengan, ya, perusakan kawasan konservasi, dan kita juga terkait dalam upaya kita melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Terima kasih. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, diharapkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.